Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menerangkan mengenai tafsir dan para penafsirannya. Dosen pengampu Asna Andriani M.Hum, mata kuliah studi Al-Quran Hadis. Kelompok kami yaitu beranggotakan Bintan Zahratul Fahma, Pika Nur Khatib, Dewi Sri Rejeki, Khoridatun Nafi'ah. Pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata al-fasr yang berarti penjelasan dan keterangan. Adapun menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi nuzul, sanad penyampaian, lafaz dan makna-makna yang berkaitan dengan lafaz dan hukum-hukumnya. Atau dengan kata lain, tafsir adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami maksud firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan sebatas kemampuan manusia. Perbedaan tafsir, takwil, dan tarjemah. Tafsir yaitu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Sedangkan tarjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Metode penafsiran. Dari segi metode, sejauh ini dikenal ada 4 metode penafsiran, yaitu ijmali, tahlili, muqarin, dan maudhu'i. Metode ijmali adalah metode yang paling awal muncul karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran tidak memberikan rincian yang detail, hanya secara ijmali atau global. Metode ijmali. Seorang mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, sesuai dengan susunan ayat dan surat di dalam mushaf dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Biasanya, ayat yang ditafsirkan diletakkan dalam 2 tanda kurung. Setelah kurung penutup, langsung diberi penjelasan secara ringkas. Metode tahlili. Metode tahlili. Dengan menggunakan metode ini, seorang mufasir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbab an-nuzul, munasabah, dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan mufasir sendiri. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan sistematika mushaf Al-Quran, urut dari awal sampai akhir ayat demi ayat. Metode muqarin. Muncul metode muqarin atau perbandingan. Dengan metode ini, seorang mufasir melakukan perbandingan antara 1. Teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi 1 kasus yang sama. 2. Ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Dan ketiga,
berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Metode Maudhu'i. Metode Maudhu'i atau tematik berbeda dengan metode ijmali dan tahlili yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kronologis sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf. Maka metode Maudhu'i ini membahas ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Bentuk-bentuk tafsir. Tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur adalah tafsir berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah, dengan perkataan sahabat, karena merekalah yang dianggap paling mengetahui kitabullah, atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in, karena mereka pada umumnya menerimanya dari para sahabat. Tafsir bir-ra'yi. Kebanyakan ulama menjelaskan bahwa tafsir bir-ra'yi adalah tafsir dengan ijtihad dan dengan istinbat. Ijtihad di sini adalah ijtihad yang baik, bukan yang jelek. Karena ijtihad yang jelek dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tafsir Isy'ari. Ajaran tasawuf dalam tafsir Al-Quran dibagi menjadi dua. Tasawuf nadori, yaitu tasawuf yang terbangun di atas penelitian dan pembelajaran, sedangkan tasawuf amali, yaitu tasawuf yang terbangun di atas zuhud dan kesusahan. Dua bagian ini memiliki asal dalam penafsiran Al-Quran. Orang sufi membagi tafsir mereka menjadi dua bagian, tafsir sufi nadori dan tafsir sufi isy'ari. Sumber-sumber kaidah-kaidah tafsir. A. Kaidah Qur'aniyah, yang mana kaidah ini didefinisikan sebagai penafsiran Al-Quran yang diambil oleh ulumul Al-Quran dari Al-Quran. B. Kaidah sunnah. Hal ini didasarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang untuk menjelaskan kandungan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. C. Kaidah bahasa. Kaidah ini didasarkan pada bahasa Al-Quran sendiri dengan bahasa Arab yang tentunya penguasaan atas bahasa guna mengetahui kandungan isi Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan. D. Kaidah usul al-fiqih. Dan E. Kaidah ilmu pengetahuan. Corak penafsiran. Corak penafsiran dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah corak sastra bahasa. Corak sastra bahasa ini timbul karena banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dibanding sastra. Kedua adalah corak fikih dan hukum. Corak fikih dan hukum ini timbul karena berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Yang ketiga adalah corak teologi dan filsafat. Corak teologi dan filsafat ini timbul karena adanya penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak, serta akibat masuknya penganut agama lain ke dalam Islam dengan sadar atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka. Yang keempat adalah corak tasawuf. Corak tasawuf ini timbul karena adanya gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Yang kelima adalah corak penafsiran ilmiah. Corak ini timbul karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha mufasir untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. Dan yang keenam adalah corak sastra budaya kemasyarakatan.
Corak ini timbul karena adanya corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan penyakit-penyakit atau masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat, dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tetapi indah didengar. Kitab-kitab tafsir yang terkenal. Pertama ada Tafsir Al-Tabari. Tafsir ini berjumlah 12 jilid, adalah tafsir tertua. Tafsir ini telah menjadi referensi utama bagi para musafirin, terutama penafsiran binaqli atau biriwayah. 2. Ada Tafsir Ibnu Katsir. Imam Asy-Syaukani radhiyallahu anha mengatakan bahwa Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir terbaik. Sementara Imam As-Suyuti radhiyallahu anha menilai tafsirnya menakjubkan dan belum ada ulama yang menandinginya. Ketiga ada Tafsir Al-Qurtubi. Secara keseluruhan, kitab tafsir ini terdiri dari 11 jilid, lengkap dengan daftar isinya. Keistimewaan dari kitab tafsir ini yakni membuang kisah dan sejarah dan diganti dengan hukum serta istinbat dalil, juga menerangkan qiraat, nasik, dan mansub. Yang keempat ada Tafsir Al-Jalalain. Tafsir ini merupakan tafsir klasik dari ulama Sunni terkenal, yang pertama kali disusun oleh Imam Jalal ad-Din Al-Mahali tahun 1459, yang kemudian disempurnakan oleh sang murid Jalal ad-Din As-Suyuti tahun 1505. Syarat menjadi mufassir ada 5. Pertama, memiliki akidah yang benar. 2. Tidak dikuasai nafsu ananiyah, asabiyah, dan lain-lain. 3. Mengetahui ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. 4. Mengetahui ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang kelima adalah faham secara mendalam dan dapat mengistimbatkan makna sesuai dengan nas syariah. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.